Jangan lupa di-like ya. Kisah ini menceritakan seorang remaja bernama Nur dengan kehidupannya yang sangat sederhana. Saat ini dirinya tinggal bersama dengan ibunya yang sedang sakit, sedangkan ayahnya Nur sudah meninggal sejak lama. Seperti biasanya Nur selalu menyiapkan segala kebutuhan untuk keluarganya, namun pada malam itu ternyata ibunya pun telah meninggal dunia. Akhirnya Nur harus menjalani kehidupannya sendirian, namun dia tidak pernah menyerah meskipun dirinya selalu merasakan kesepian. Suatu saat Nur tidak sengaja menemukan buku dongeng yang ayahnya selalu bacakan kepadanya, di mana buku tersebut menceritakan tentang kehebatan seorang petualang yang selalu memberikan bantuan kepada setiap orang. Setelah Nur mengingat kembali semua cerita di dalam buku dongeng tersebut, Nur pun akhirnya memutuskan untuk menjalani kehidupannya sebagai seorang petualang. Akhirnya, Nur pun pergi meninggalkan rumahnya untuk mendaftarkan dirinya ke Serikat Petualang di ibu kota. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Nur bisa menemukan lokasi ibu kota tersebut. Ini adalah pertama kalinya bagi Nur untuk datang ke ibu kota, sebuah pemandangan menakjubkan yang tidak pernah dia lihat selama hidupnya. Akhirnya Nur pun berhasil menemukan lokasi Serikat Petualang tersebut, dan langsung mencoba untuk mendaftarkan dirinya. Namun karena Nur tidak memiliki bakat dan kemampuan, akhirnya dia pun ditolak oleh Serikat Petualang tersebut. Karena Nur tetap memaksa untuk menjadi seorang petualang, akhirnya petugas serikat itu pun menyarankan agar Nur mengikuti program pelatihan bakat di kerajaan. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepadanya, Nur pun akhirnya sampai ke tempat pelatihan tersebut. Nur pun mulai mengikuti segala pelatihan di sana, dengan harapan bakatnya akan muncul dari perjuangannya itu. Namun setelah beberapa bulan menjalani pelatihan tersebut, Nur belum bisa memunculkan bakatnya sedikitpun. Tidak seperti peserta lainnya yang bisa memunculkan sebuah skill, Nur hanya bisa menguasai satu gerakan saja yaitu jurus menangkis. Karena Nur dianggap tidak memiliki bakat dalam berpedang, dia pun disarankan untuk menjalani pelatihan di bidang yang lain. Namun sama seperti yang terjadi di pelatihan sebelumnya, Nur tetap tidak memiliki bakat di setiap bidang lainnya. Kemampuan yang dia dapatkan sejauh ini hanyalah kemampuan untuk menangkis, peningkatan fisik yang sangat sederhana, memunculkan sihir api yang sangat kecil, dan penggunaan sihir penyembuhan tingkat bawah. Nur pun akhirnya kembali ke Serikat Petualang dan menjelaskan situasinya, namun mereka tetap tidak bisa menerima seorang petualang yang tidak memiliki bakat. Karena Nur merasa telah gagal untuk menjadi seorang petualang, dia pun akhirnya pergi meninggalkan kota itu dan kembali ke rumahnya. Meski begitu, Nur rupanya masih belum menyerah, dia pun memutuskan untuk kembali lagi ke ibu kota setelah dirinya menjadi lebih kuat. Berbekal pengetahuan yang sudah dia dapatkan saat pelatihan di kerajaan, Nur pun selalu berlatih setiap harinya dengan berbagai alat yang dia siapkan sendiri. Bertahun-tahun Nur selalu rutin untuk berlatih, namun tidak ada satupun skill yang muncul dari perjuangan kerasnya itu. Hingga tanpa terasa dirinya sudah berlatih selama 14 tahun lamanya, namun tetap tidak ada skill baru yang muncul dari latihannya tersebut. Sampai Nur pun akhirnya berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak diberkahi sebuah bakat. Karena hasil yang dia dapatkan dari pelatihannya selama ini, hanyalah kemampuan untuk menangkis 1000 pedang dalam sekali tepisan saja. 一日も欠かさず鍛錬をして1000本の木剣を弾けるようになった。それでも新しいスキルは Nur pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke ibu kota untuk mencari sebuah pekerjaan. Dia pun mencoba mendaftarkan kembali menjadi seorang petualang ke serikat tersebut, namun seperti yang sudah dia duga, Nur pun tetap ditolak karena tidak memiliki bakat. Namun tanpa disangka, Nur bertemu petugas serikat yang dulu pernah melayaninya. Karena dia melihat kegigihan Nur untuk menjadi seorang petualang, dia pun menawarkannya untuk menjadi petualang tingkat F yang tidak ada satupun orang yang menginginkan posisi tersebut. Petugas itu pun menjelaskan bahwa petualang tingkat F hanya boleh mengambil pekerjaan kecil di dalam wilayah ibu kotanya saja. Mendengar kesempatan itu, Nur pun memutuskan untuk menjadi seorang petualang tingkat bawah tersebut. Besoknya, Nur mulai mengambil berbagai pekerjaan sebagai seorang petualang di tingkat F. Meskipun bayarannya tidak seberapa, namun Nur cukup senang karena statusnya kini adalah seorang petualang. Pada suatu hari, ada suatu kejadian saat Nur baru saja selesai dari pekerjaannya. Dia mendengar suara seseorang yang sedang meminta pertolongan, tetapi tidak ada satupun orang di sana yang menyadarinya. Nur pun segera berlari menuju asal suara tersebut, sampai akhirnya dia menemukan sekelompok orang yang sedang menghadapi seekor monster yang cukup besar. Namun karena Nur tidak memiliki pengalaman bertemu dengan monster sekalipun, dia pun akhirnya salah paham dengan menganggap monster tersebut sebagai seekor sapi berukuran besar yang kebetulan sedang mengamuk saja. Monster itu pun mulai membantai semua pasukan yang ada di sana, dan hanya menyisakan seorang gadis yang tidak berdaya. Namun saat monster itu akan menyerang gadis tersebut, Nur segera berlari untuk menyelamatkannya.
Setelah Nur berhasil mengalahkan monster tersebut, gadis itu pun ingin berterima kasih kepadanya. Namun Nur malah langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut, sehingga membuat gadis itu kebingungan. Karena Nur menganggap bahwa yang dia lawan hanyalah seekor sapi berukuran besar saja, Nur pun merasa tidak pantas untuk menerima ucapan terima kasih dari gadis tersebut. Karena melawan seekor sapi saja sudah membuatnya sangat kewalahan, Nur pun berniat untuk berlatih kembali agar kekuatannya dapat ditingkatkan. Rupanya, gadis yang ditolong oleh Nur adalah seorang putri kerajaan bernama Lin. Berita tentang monster Minotaurus yang dikalahkan oleh Nur seorang diri itu pun sempat heboh di lingkungan istana, bahkan sang pangeran Rain pun penasaran dengan sosok yang menolong adiknya itu. Besoknya, Nur kembali ke Serikat Petualang untuk mengambil bayaran dari pekerjaannya kemarin. Rupanya, di Serikat Petualang sedang dihebohkan dengan berita seorang pahlawan misterius yang telah mengalahkan monster Minotaurus seorang diri. Karena Nur tidak mengetahui wujud dari monster Minotaurus tersebut, dia pun tidak menyadari bahwa dialah pahlawan yang sedang dibicarakan oleh banyak orang di ibu kota. Dengan menggunakan pakaian untuk menyamar, Lin pun datang ke Serikat Petualang untuk menemui Nur. Petugas serikat pun sempat terkejut melihat kehadiran Lin di tempatnya, dan memperingatkan Nur untuk tidak membuat masalah kepadanya. Namun karena banyak orang yang menyadari penyamarannya, Lin pun mengajak Nur untuk segera pergi dari Serikat Petualang tersebut. Lin mengatakan bahwa dirinya juga adalah seorang petualang, namun dia tidak sering menunjukkan dirinya di depan umum. Lin pun menjelaskan maksud dari kedatangannya saat ini, yaitu untuk mempertemukan Nur dengan ayahnya di rumahnya. Berkat pertolongan yang diberikan oleh Nur saat kemarin malam, ayahnya Lin pun ingin memberikan sebuah hadiah sebagai ungkapan terima kasihnya. Namun karena Nur merasa bahwa menghentikan seekor sapi semalam adalah hal yang sangat sepele, maka Nur pun menolak tawaran hadiah tersebut. Namun karena Lin terlihat serius dan memaksa, Nur pun akhirnya menurutinya untuk menemui ayahnya. Setelah tiba di kediamannya Lin, Nur sangat tercengang dengan kemewahan rumahnya. Seorang kesatria kerajaan pun datang untuk menjemput mereka, namun karena kepolosan Nur, dia malah menganggap bahwa orang itu adalah seorang pelayan dengan pakaian seragam yang cukup aneh. Akhirnya mereka pun sampai di ruangan ayahnya Lin, namun Nur tidak mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah seorang raja. Meski begitu, Nur masih sadar diri dengan meminta maaf karena dirinya tidak tahu bagaimana caranya bersikap di depan seorang bangsawan. Namun sang raja sama sekali tidak mempermasalahkannya, justru dia lebih senang berbicara dengan seseorang tanpa menghiraukan sebuah batasan. Sang raja pun secara resmi berterima kasih kepada Nur karena telah menyelamatkan putrinya dari bahaya. Dan sang raja pun menawarkan hadiah berupa kekayaan dan sebuah wilayah kepadanya. Namun karena Nur merasa tindakannya itu hanya hal yang sangat sepele, dia pun merasa tidak pantas dengan berbagai hadiah mewah yang ditawarkan kepadanya. Sang raja pun menjadi sangat kebingungan, kenapa Nur menolak saat diberikan kekayaan dan kekuasaan. Namun karena sang raja melihat Nur sebagai seorang petualang yang hebat, dia pun menawarkan pedang paling berharganya yang pernah dia gunakan saat muda dulu. Dulunya, pedang tersebut dia dapatkan ketika masih menjadi seorang petualang. Bahkan dirinya harus menjelajahi dungeon selama bertahun-tahun sampai akhirnya dia menemukan sebuah artefak berharga yang berupa pedang hitam tersebut. Pedang ini terbuat dari bahan yang tidak dikenal tetapi sangatlah kuat, karena tidak ada satupun serangan yang mampu menghancurkannya. Oleh karena itu pedang ini menjadi sebuah penemuan yang sangat langka, sehingga artefak ini dinobatkan sebagai salah satu harta kerajaan. Karena saat ini dirinya bukanlah seorang petualang lagi, sang raja pun memutuskan untuk memberikan pedang tersebut kepada Nur yang dia anggap sebagai petualang muda yang sangat berbakat. Karena Nur berpikir bahwa pedang itu akan membantu dalam proses latihannya, dia pun setuju untuk menerima hadiah pedang tersebut. Semua orang di ruangan itu pun terkejut, karena Nur mampu menggunakan pedang yang sangat berat tersebut hanya dengan satu tangan saja. Sehingga raja pun semakin yakin, bahwa dengan memberikan Nur sebuah pedang langka itu adalah hal yang sangat tepat. Akhirnya, Nur diperbolehkan pulang dari kediaman Lin tersebut. Namun saat di perjalanannya, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Orang itu adalah Ines, seorang kesatria kerajaan yang bertugas untuk mengawal Lin. Ines pun sangat berterima kasih kepada Nur, karena telah menyelamatkan Lin saat dia sedang tidak berada di dekatnya. Ines pun memperkenalkan dirinya kepada Nur, namun dia nampak terkejut ketika Nur menyebutkan namanya. Dia teringat tentang kisah seorang anak kecil bernama Nur, yang mengikuti semua 6 cabang pelatihan di kerajaan hanya dalam waktu 3 bulan saja. Cerita itu pun dianggap sebagai dongeng belaka, karena tidak ada seorang kesatria pun yang mampu mengikuti semua pelatihan tersebut hanya dalam waktu sesingkat itu. Bahkan ayah angkatnya pun sempat menyebutkan nama Nur saat dia sedang kesusahan, sehingga membuat Ines merasa sedikit cemburu karena seolah dirinya tidak dapat diandalkan.
こんな時あいつがノールがいてくれりゃな。もっと口が滑っちまった。今のは忘れてくれ。ノール、あの父が認めるほどの人物。ここに私がいるのに。Namun dia tidak yakin bahwa Nur dalam cerita itu adalah orang yang ada di depannya saat ini, oleh karena itu Ines pun langsung izin pergi karena tidak mau memikirkannya. Nur pun kembali ke tengah hutan dan mulai merenungkan apa yang akan dia lakukan dengan pedang barunya itu. Namun tiba-tiba Lin kembali datang untuk menemuinya. Dan yang membuat Nur terkejut, kedatangan Lin ternyata untuk meminta Nur agar mau menerimanya sebagai muridnya. Namun karena Nur merasa bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki bakat yang hebat, tentu saja Nur langsung menolaknya. Lin mengira penolakannya itu karena dirinya terlihat lemah, oleh karena itu Lin langsung menunjukkan beberapa jurus andalannya. Dengan melihat semua itu, Nur semakin yakin bahwa dia tidak pantas untuk menjadi gurunya. Untuk meyakinkan Lin bahwa dia bukanlah orang yang tepat, Nur pun menunjukkan kemampuannya yang hanya bisa mengeluarkan sihir tingkat rendah saja. プチファイヤー。これが俺のプチファイヤーだ。他の5系統もまあ似たようなものだ。Lin pun akhirnya pulang sambil merenungkan apa yang sudah dia lihat di hari ini. Dia pun teringat dengan gurunya yang sudah mempelajari sihir selama 200 tahun, dia juga pernah menunjukkan sihir api kecilnya yang sedikit lebih besar dari miliknya saat ini. Sehingga Lin pun menjadi sangat yakin bahwa diperlukan kekuatan yang sangat besar untuk menghasilkan sihir seperti yang ditunjukkan oleh Nur. Meskipun Nur menolaknya untuk menjadikannya sebagai murid, namun Lin memutuskan untuk mengikuti perjalanan Nur agar Lin bisa menjadi kuat seperti dirinya. Akhirnya Lin pun kembali menemui Nur, namun kali ini dia mengajukan dirinya sebagai partner perjalanannya. Besoknya, Lin selalu mengikuti kemanapun Nur pergi. Karena mereka akan berpetualang bersama-sama, mereka pun berencana untuk mengambil misi di Serikat Petualang. Karena Lin adalah petualang tingkat B, maka Nur pun diperbolehkan untuk mengambil misi yang berada di luar ibu kota. Karena ini adalah pengalaman baru baginya, Nur pun sangat senang menerima misi tersebut. Namun karena Lin satu grup dengan Nur yang merupakan petualang tingkat bawah, maka mereka hanya boleh mengambil misi untuk petualang pemula yaitu berburu goblin. それじゃ行ってくる。待てって、まだ行き先も何も伝えてねえだろ。確かに。Akhirnya, mereka berdua pun melakukan perjalanannya ke tengah hutan untuk berburu monster goblin. Namun karena Nur tidak pernah sekalipun melihat wujud monster goblin, Lin pun akhirnya menjelaskan secara detail kepada Nur. Setelah mereka sampai di kedalaman hutan, Lin merasakan adanya keberadaan monster yang cukup dekat. Mereka pun segera berlari menuju monster tersebut, namun yang mereka temui adalah monster goblin yang berukuran sangat besar. Nur yang sama sekali belum pernah melihat monster goblin secara langsung, menganggap bahwa monster di depannya itu adalah goblin yang biasa diburu oleh para petualang pemula. Namun Lin terlihat sangat ketakutan, karena dia menyadari bahwa monster di depannya adalah goblin tingkat tinggi yang seharusnya tidak ada di hutan ini. Melihat mereka berdua yang sedang ketakutan, secara tiba-tiba monster itu pun langsung menyerang ke arah mereka. Setelah berkali-kali berusaha melukainya, ternyata monster itu selalu dapat menyembuhkan diri dengan cepat. Lin pun mencurigai bahwa kristal di kepalanya lah yang kemungkinan dapat membuatnya menyembuhkan diri. Namun karena pertahanan monster itu susah ditembus, Nur pun memiliki ide untuk menyerangnya. Agar Nur bisa langsung menembus pertahanan monster itu, Nur pun meminta Lin untuk mendorongnya menggunakan sihir anginnya. わかりました。ウィンドブラスター。身体強化。Akhirnya, monster goblin itu pun berhasil mereka kalahkan dengan sangat susah payah. Mereka pun akhirnya kembali ke Serikat Petualang,
namun mereka lupa membawa hasil buruannya untuk membuktikan bahwa misinya telah dikerjakan. Kemunculan monster goblin tingkat tinggi itu pun akhirnya dilaporkan ke istana. Rain pun mulai mencurigai adanya keanehan yang terjadi di kotanya, ditambah lagi dengan banyaknya laporan kerusakan dan kehilangan yang diberikan oleh warga. Rain pun kembali teringat dengan ancaman yang diucapkan oleh sang kaisar, bahwa dia akan menghancurkan ibu kota jika kepemilikan dungeon di kerajaannya tidak diserahkan kepadanya. Karena Rain menduga pihak kekaisaran magis sudah menyusupkan beberapa monsternya ke ibu kota, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk memberitahukan kepada 7 kudus agar bersiap dengan kemungkinan terjadinya perang. Untuk melindungi adiknya dari bahaya peperangan, Rain pun pergi menemui Lin dan Nur. Dengan alasan adanya sebuah misi yang harus segera diselesaikan, Rain pun meminta mereka untuk melakukan ekspedisi ke sebuah kota yang terletak di pegunungan. Besok paginya, mereka pun berangkat menjalankan misi tersebut dengan pengawalan dari Ines. Meski Nur sangat menikmati perjalanannya, namun Lin justru terdiam karena curiga bahwa perjalanan kali ini bukanlah untuk menyelesaikan misi. Dan benar saja, saat mereka sudah di pertengahan perjalanannya, ternyata di ibu kota sudah terjadi keributan. Ketujuh Santo pun diturunkan untuk melawan berbagai monster tingkat tinggi yang memasuki ibu kota. Nur dan Lin pun kembali melanjutkan perjalanannya, namun secara kebetulan, Nur melihat keanehan pada ladang gandum yang sedang mereka lewati saat ini. Namun karena keberadaannya tidak terlihat, Lin pun langsung mengeluarkan sihirnya untuk mengungkap sihir persembunyian lawan. Saat persembunyiannya itu berhasil dihancurkan, ternyata di dalamnya terdapat seekor monster dan seorang anak kecil. Rupanya serangannya itu telah membuat kaget monster tersebut, sehingga anak kecil yang berada di dekatnya jadi terkena serangan dari monster itu. Namun saat monster itu akan menyerangnya kembali, Nur dengan cepat berlari ke arah anak kecil tersebut dan langsung menyelamatkannya. Namun Ines justru curiga dengan anak kecil tersebut, dia menduga bahwa anak itu adalah keturunan ras iblis yang sedang mengendalikan monster itu. Setelah mengetahui hal tersebut, Lin pun ingin segera menyelamatkan Nur. Namun Ines langsung mencegahnya, karena monster yang dilawan oleh Nur saat ini adalah seekor naga yang memiliki racun yang sangat berbahaya. Dan seperti yang dikatakan Ines, naga itu pun langsung mengeluarkan serangan racunnya ke arah Nur. Meskipun tubuh Nur sudah terkena racun yang sangat parah, namun Nur tetap berusaha untuk melawan monster itu. Sampai akhirnya, Nur pun terjatuh ke tanah karena tubuhnya sudah tidak mampu menahan efek racun tersebut. Meski dirinya sudah sangat kelelahan, Nur masih belum mau menyerah. Demi menjadi petualang yang bisa melindungi semua orang, Nur pun kembali bangkit untuk melawan monster tersebut. Akhirnya naga beracun itu pun berhasil dia kalahkan, dan Nur pun langsung memeriksa keadaan anak kecil tersebut. Namun anak itu meminta Nur untuk tidak mendekatinya, karena dia adalah keturunan ras iblis yang paling dibenci oleh banyak orang. Karena Nur terlihat kebingungan, anak itu pun menjelaskan bahwa banyak orang yang takut kepada ras iblis karena kemampuannya untuk berkomunikasi dan mengendalikan para monster. Namun Nur yang polos itu justru memuji kemampuan anak tersebut, karena Nur juga pernah berharap untuk bisa berbicara dengan hewan agar pekerjaannya jadi lebih mudah. Melihat reaksi Nur yang baik kepadanya, anak kecil itu pun terlihat sangat kebingungan. Anak itu pun akhirnya menangis karena semasa hidupnya tidak ada satupun orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Semenjak kecil dirinya selalu disiksa dan diperbudak oleh seseorang, dan juga selalu dimanfaatkan sebagai senjata untuk berperang. Akhirnya Nur pun mulai mengenalkan dirinya, dan anak itu pun menyebutkan namanya sebagai Rolo. Tidak lama setelahnya, Ines dan Lin pun segera datang menghampiri Nur. Namun mereka sangat kebingungan, melihat Nur yang tidak terluka sedikit pun oleh racun yang sangat mematikan tersebut. Nur pun menceritakan bahwa dirinya semenjak kecil sudah hidup secara mandiri. Karena dirinya yang sangat ceroboh, Nur beberapa kali diserang oleh hewan beracun dan sering tidak sengaja memakan makanan yang beracun juga. Meskipun Nur sempat terkapar karena keracunan, namun berbekal ilmu penyembuhan tingkat bawah yang pernah dia pelajari, Nur pun akhirnya bertahan dari serangan racun di tubuhnya itu. Namun saking seringnya Nur keracunan, dia pun akhirnya memiliki resistensi tinggi terhadap segala racun di tubuhnya. Sampai akhirnya, Nur dapat memakan apapun tanpa khawatir akan keracunan lagi. Akhirnya perhatian Ines dan Lin pun tertuju kepada Rolo.
Setelah mereka melihatnya dari dekat, mereka pun semakin yakin bahwa anak itu adalah keturunan dari ras iblis. Setelah diserang beberapa pertanyaan, anak itu pun mengakui bahwa dirinya ditugaskan untuk membawa monster itu ke ibu kota. Namun Rollo tidak mengetahui siapa penguasa yang menyuruhnya itu. Bahkan dia pun tidak mengetahui lokasi kerajaan tersebut, karena matanya selalu ditutup dan diawasi oleh pengawal yang diutus oleh penguasa itu. Ines yang mengetahui bahwa Rollo telah membawa bahaya kepada negaranya, dia pun ingin segera memusnahkan anak tersebut. Namun Nur langsung mencegahnya, karena Rollo telah terbebas dari perbudakan dan tidak memiliki keluarga. Nur pun berpikir untuk membawa Rollo bersamanya. Lin pun tidak mengerti kenapa Nur menolong seseorang dari ras iblis yang jelas-jelas berbahaya bagi umat manusia. Namun Lin memilih untuk percaya kepadanya, dan memohon kepada Ines untuk membawa Rollo bersama mereka. Namun saat mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ada seseorang yang datang menemui mereka. 俺はそいつを持って帰るために来たんだ。 Rupanya, orang itu adalah prajurit bayaran yang ditugaskan untuk mengawasi Rollo. Namun karena Rollo gagal dalam menjalankan tugasnya, dia pun diperintahkan untuk membawa Rollo kembali dalam keadaan hidup ataupun mati. Nur yang mendengar itu pun langsung berusaha melindungi Rollo, namun orang itu langsung menyerangnya secara tiba-tiba. お前邪魔だな。 Meski orang itu sudah menyerang Nur berkali-kali, namun tidak ada satupun serangannya yang mampu mengenainya. Merasa kesal karena banyak waktunya yang terbuang, dia pun langsung mengeluarkan jurus pemungkasnya dengan membuat 1000 pedang sihir. Melihat sihir yang dikeluarkan oleh orang tersebut, Ines pun langsung menyadari bahwa orang itu adalah seorang buronan berbahaya yang pernah menghancurkan satu kerajaan seorang diri. Mengetahui bahwa Nur dan Rollo sedang dalam posisi yang sangat berbahaya, Ines pun langsung pergi menyelamatkan mereka dengan kekuatan sihir tamengnya yang sangat langka. Divine Shield! Karena orang itu merasa sudah tidak mampu lagi untuk melawan mereka, dia pun segera melarikan diri meski tanpa membawa Rollo bersamanya. Namun sebelum dia pergi, orang itu mengatakan bahwa kerajaan mereka akan tetap hancur meskipun monster yang dibawa oleh Rollo tidak sampai ke ibu kota. Setelah mendengar yang dikatakan oleh orang tersebut, Lin pun meminta untuk segera kembali ke ibu kota. Namun Rollo tiba-tiba terduduk ketakutan, karena dia mengetahui bahwa monster yang kekuatannya dapat menghancurkan sebuah pulau sedang dikirimkan ke ibu kota tersebut. Akhirnya, Lin dan semua temannya bergegas menuju ibu kota untuk memberikan bantuan kepada orang-orang di sana. Sementara itu, sebagian ibu kota pun telah hancur akibat serangan dari para monster yang datang ke kerajaan. Namun seperti yang dibicarakan oleh Rollo, monster berbahaya yang akan menghancurkan kerajaan itu pun telah datang. Monster itu adalah Sang Naga Malapetaka, seekor naga yang dapat menghancurkan sebuah pulau hanya dengan satu serangan saja. Sang Raja pun segera memerintahkan rakyatnya untuk segera mengungsi, namun dirinya memutuskan untuk tinggal di kerajaannya untuk menghadapi naga tersebut. Sang naga itu pun akhirnya turun ke kerajaannya, dan mulai menghancurkan seluruh bangunan di sana. Demi menyelamatkan rakyatnya dari sasaran amukan naga tersebut, Sang Raja pun menghampiri naga itu dan menantangnya untuk bertarung. Karena bangsa naga memiliki harga diri yang sangat tinggi, dia pun melayani tantangan dari raja tersebut. Lin yang dari kejauhan menyaksikan naga tersebut yang akan mulai melakukan penyerangan, dirinya pun merasa pasrah karena sudah tidak sempat lagi untuk menyelamatkan keluarganya di sana. Namun Nur rupanya memiliki sebuah ide, dirinya ingin Lin mendorongnya menggunakan sihir angin seperti yang pernah mereka lakukan saat berburu goblin dulu. Akhirnya Lin dan Ines pun menuruti idenya itu, mereka pun menyiapkan sihir yang menyerupai meriam agar Nur bisa terdorong dengan cepat menuju istana kerajaan. 前と違うような気が。これが今の私の最大限60栄翔え、ちょ、ウィンドブラスト身体強化。あ、竜。
Kedatangan Nur yang sangat tiba-tiba itu pun membuat kaget semua orang yang menyaksikannya, bahkan sang naga pun dibuat sangat marah akibat pukulan yang mengenainya itu. Akhirnya, naga itu pun mulai mengincar Nur sebagai sasaran amukannya, namun tidak ada satupun serangannya yang mampu mengenainya. Karena naga itu merasa telah direndahkan oleh seorang manusia, dia pun mulai mengumpulkan kekuatan sihirnya untuk menghancurkan seluruh daratan tersebut. Setelah semua serangannya berhasil digagalkan oleh Nur, naga itu pun akhirnya menyerah. Karena dia mengakui telah kalah di pertarungan tersebut, naga itu pun memilih untuk menyerahkan hidupnya kepada Nur. Nur pun kembali teringat dengan dongeng yang diceritakan oleh ayahnya, bahwa ada seorang petualang yang dinobatkan sebagai pahlawan setelah berhasil membunuh seekor naga. Namun Nur merasa tidak tega melihat naga yang sudah tidak berdaya itu, malah dia menginginkan untuk melepaskan naga tersebut kembali ke alamnya. Lin dan semua temannya pun akhirnya datang, dan langsung menghampiri Nur untuk memeriksa keadaannya. Melihat Rollo yang ikut bersama-sama dengan mereka, Nur pun meminta tolong kepadanya untuk berbicara kepada naga tersebut. Rollo pun mencoba untuk berbicara kepada sang naga, namun naga tersebut mengatakan bahwa dia akan menuruti apapun yang diminta oleh majikannya. Mendengar perkataannya itu, Nur pun sangat terkejut karena naga tersebut telah menganggap Rollo sebagai majikannya. Rollo pun menjelaskan bahwa bukan dia yang dianggap sebagai majikannya, namun Nur sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Rollo tersebut. Nur pun meminta tolong kepada Rollo untuk menyampaikan kepada naga tersebut agar dia segera pulang ke tempat asalnya. Namun Lin tidak setuju untuk melepaskan naga tersebut, karena naga itu telah melukai rakyatnya dan juga menghancurkan kerajaannya. Namun Nur tetap mengizinkan naga itu untuk pergi, tetapi naga tersebut harus berjanji untuk tidak membahayakan umat manusia lagi. Sang naga itu pun menyetujui perintah yang diberikan oleh Nur kepadanya, dan dia pun langsung pergi meninggalkan kerajaan tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka, ketika sebuah tembakan sihir yang sangat besar mengenai tubuh naga tersebut. Rupanya, orang yang melakukan itu adalah seorang kaisar dari kerajaan magis. Dia adalah orang yang berada di balik segala kekacauan di ibu kota tersebut. Karena ibu kota tersebut telah berhasil dia hancurkan, dia pun tidak membutuhkan kekuatan naga itu lagi. Sang kaisar pun datang membawa puluhan ribu pasukannya, untuk menghancurkan sisa pertahanan dari kerajaan tersebut. Sementara itu, Nur dan teman-temannya pergi menuju perbukitan untuk memeriksa keadaan naga tersebut. Namun yang mereka lihat justru ribuan pasukan kekaisaran yang sedang mengepung kerajaan mereka. Rupanya, sang kaisar pun menyadari adanya seseorang yang sedang mengawasinya. Karena dia melihat sosok putri kerajaan dan Ines bersamanya, sang kaisar pun memerintahkan untuk menembakkan meriam sihirnya ke arah mereka. Meskipun Nur dapat menangkis serangan sihir tersebut, namun dia merasakan bahwa kekuatan serangannya itu dapat mengancam keselamatan mereka. Karena kondisinya sangatlah berbahaya, Nur pun mengajak mereka untuk segera pergi dari perbukitan tersebut. Namun Lin salah mengartikan ajakannya itu, dia mengira bahwa Nur mengajaknya pergi untuk melawan pasukan kekaisaran. Dan seperti yang biasa mereka lakukan akhir-akhir ini, Lin pun tanpa basa-basi langsung menembakkan kekuatan sihir anginnya ke arah Nur. Nur yang sudah terlanjur terlempar itu pun terpaksa harus menghadapi para pasukan kekaisaran tersebut. Namun karena Nur tidak memiliki bakat untuk bertarung, dia pun berencana untuk menghempaskan setiap senjata yang dibawa oleh para pasukan kekaisaran tersebut.
あの板切れは。なぜあれらがあんなところに刺さっている。 Setelah menangkis setiap senjata yang dimiliki oleh para pasukan kekaisaran, Nur justru malah menghancurkan seluruh kekuatan tempur lawannya. Karena seluruh kekuatannya telah berhasil dilumpuhkan oleh Nur, sang kaisar pun menjadi sangat ketakutan dan langsung melarikan diri. Rupanya, di pertarungan kali ini membuat Nur sangat kelelahan. Sehingga dia pun sudah tidak kuat lagi untuk mengangkat senjatanya meskipun pasukan lawan mulai mengepungnya. Untungnya bantuan pun akhirnya datang. Mereka adalah 7 pasukan kudus yang merupakan para guru yang dulu pernah melatih Nur di kerajaan. Thousand Blade. Orega akogare tsuzuketa. Sodo no chikara. Ano uwasa wa. やっぱりまた会えるなんて。ノールだな。 Akhirnya seluruh pasukan musuh pun berhasil mereka kalahkan, namun mereka tidak bisa menemukan di mana sang kaisar berada. Nur yang terakhir bertemu dengannya pun mengatakan bahwa sang kaisar telah melarikan diri menggunakan kudanya. Pasukan kudus pun tidak yakin akan mampu mengejarnya, kecuali mereka juga memiliki kendaraan yang dapat menyusul sang kaisar tersebut. Mendengar itu Nur pun jadi terpikirkan sesuatu, namun dirinya harus memastikan kondisi kendaraan yang akan mereka tunggangi tersebut. Nur pun mengajak mereka ke tempat sang naga yang terjatuh, yang ternyata naga tersebut masih berusaha bertahan untuk hidup. Salah satu dari pasukan kudus pun langsung memberikan sihir pemulihan kepada sang naga, sampai akhirnya sang naga tersebut berhasil disembuhkan. Nur pun kembali meminta Rollo untuk berbicara kepada sang naga, apakah naga tersebut mau membantunya untuk mengejar sang kaisar. Rupanya naga itu mengizinkan mereka untuk menaiki punggungnya, karena secara kebetulan naga itu pun memiliki dendam kepada sang kaisar tersebut. Namun karena orang yang mereka kejar adalah seorang kaisar, Rain pun memutuskan untuk ikut bersama mereka sebagai perwakilan dari kerajaan agar tidak timbul peperangan yang lebih besar lagi. Akhirnya, mereka semua pun pergi menggunakan naga tersebut untuk menangkap sang kaisar. Sementara itu, rupanya para pasukan kudus sedang ramai membicarakan kehadiran Nur. Mereka sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan seorang muridnya yang pernah mereka latih. そうだな。あいつまるでおとぎ話の英雄様だ。一から鍛え直す。己の未熟さを思い知らされたからには、のんきに剣を錆びさせている場合ではないわな。そうだよな。あんなもんを見せられちゃ。 Sebenarnya, dulu para pasukan kudus sempat melakukan rapat hanya untuk membahas Nur. Meskipun Nur hanya mampu menguasai satu teknik dari setiap pelatihannya, namun tidak ada satu orang pun yang mampu menguasai semua bidang seperti yang sudah Nur lakukan pada saat itu. この資質、育てば私と対等。いや、それ以上に。パリーのみでは剣士としてやっていけない。無念だ。まさか剣の才能だけがないとは。 なんてタフな心を持ってやがる。スキルさえ身につけば文字通り不屈の盾として。ここまで頑張れるやつだ。どこかで報われなきゃやりきれん。本当にめんどくさいやつ。あんたは弓なしでもう足りてんのよ。この余人に代え難い忍耐力と執念は何よりの資質。言うべきじゃろう。のなあまあ、何やっとんのだこいつは。二重栄翔じゃと。もったいない。本当にもったいないの。体質が違えば不正室の魔術師として名を馳せていただろうに。精霊を介さず祝福の儀式も受けずに自ら奇跡を行使する。それは言うなれば奇跡の力を無尽蔵に扱えるということ。 Mereka pun beranggapan bahwa Nur akan bisa menjadi seorang pendekar yang hebat di masa depan. Oleh karena itu, mereka semua pun memutuskan untuk membimbing Nur dalam mengembangkan bakatnya yang sudah dia kuasai pada saat itu. Namun sayangnya, Nur sudah meninggalkan kota tersebut dan tidak bisa ditemukan oleh mereka. Kisah tentang perjuangan Nur itu pun akhirnya viral di kalangan prajurit kerajaan. Mereka pun menggunakan kisah itu untuk memotivasi para pasukannya agar mau berjuang keras seperti yang Nur lakukan. Sementara itu,
Nur dan teman-temannya akhirnya berhasil menemukan sang kaisar yang sedang melarikan diri. Ines pun langsung meluncurkan berbagai serangan kepadanya, namun sayangnya sang kaisar tersebut berhasil lolos darinya. Rain mengatakan bahwa di dalam kekaisaran tersebut terdapat banyak senjata sihir yang sangat mematikan. Namun karena mereka sudah membulatkan tekad untuk menangkap sang kaisar, mereka pun memutuskan untuk menerobos masuk ke kekaisaran tersebut. Selain itu, mereka juga percaya jika Nur akan melindungi semua orang dari bahaya yang akan mereka hadapi. Sang kaisar pun segera berlari menuju istananya, dan dia pun baru menyadari bahwa naga malapetakalah yang sedang mengejarnya. Dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan senjata meriam terbaru mereka. Namun senjata tersebut belum dapat digunakan sehingga dapat membahayakan keselamatan penduduk di kotanya. Sayangnya sang kaisar tidak memperdulikannya, karena yang dia inginkan hanyalah keselamatan untuk dirinya sendiri. Akhirnya, anak buahnya pun terpaksa menuruti kemauan sang kaisar untuk menembakkan senjata meriam yang belum sempurna tersebut ke arah sang naga malapetaka. 今度は跡形もなく消し飛ばしてやる。これこそが裁きの光だ。よかった。 Karena serangannya itu gagal memusnahkan naga tersebut dan hampir mencelakakan penduduk kota, para anak buahnya pun akhirnya memilih untuk berhenti melayani sang kaisar yang tidak memperdulikan rakyatnya itu. Karena kaisar tersebut selalu memicu peperangan antar negara dan tidak memperdulikan anak buah dan rakyatnya, 10 pasukan elit kekaisaran pun melakukan kudeta untuk menyelamatkan kerajaannya dari kepemimpinan kaisar tersebut. Namun saat pasukan tersebut akan mengeksekusi sang kaisar, tiba-tiba Nur mendarat di depan mereka. Pasukan itu mengira bahwa Nur datang untuk melindungi sang kaisar tersebut, sehingga akhirnya Nur pun menjadi sasaran kemarahan mereka. Tidak lama setelahnya, Rain dan pasukan kudus pun datang menemui mereka. Karena mengetahui orang yang ada di hadapan mereka adalah seorang pangeran kerajaan, pasukan elit kekaisaran itu pun berhenti melakukan penyerangan kepada Nur. Rain pun menjelaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk meminta pertanggungjawaban kepada sang kaisar tersebut, karena perbuatannya yang telah menghancurkan ibu kota dan memicu peperangan dengan kerajaannya. Karena pasukan tersebut lebih mementingkan perdamaian antara kedua negara, dia pun membiarkan Pangeran Rain untuk memberikan hukuman kepada sang kaisar. Akhirnya, sang kaisar pun memutuskan untuk menurunkan tahtanya dan akan menjalani hukuman di negaranya. Perang ini pun berhasil diselesaikan dengan damai. Pemerintahan negara tersebut akan diturunkan kepada cucu sang kaisar, namun dengan pengawasan dan bimbingan dari 10 pasukan elit kekaisaran. Mereka pun akhirnya kembali ke ibu kota dan langsung disambut oleh sang raja. Rain pun menjelaskan bahwa semua misi ini telah mendapatkan banyak bantuan dari Nur. Sehingga sang raja pun kembali menawarkan sejumlah hadiah yang layak kepadanya. Namun lagi-lagi Nur menolak tawaran hadiah tersebut, justru dia mengatakan bahwa misi ini bisa berjalan sukses karena kemampuan Rollo yang bisa mengendalikan sang naga. Oleh karena itu, Nur berharap jika hadiah tersebut dapat diberikan kepada Rollo agar memiliki kehidupan yang layak di negaranya. Selain itu, jika raja ingin menghadiahi kekayaan kepadanya, maka sebaiknya uang tersebut digunakan untuk memperbaiki ibu kota dan membantu rakyat yang membutuhkan. それもそうだな。本当に全くもってその通りだ。Akhirnya, ibu kota kerajaan pun mulai dilakukan perbaikan, dan para korban yang terluka pun mulai diberikan pertolongan. Rollo pun akhirnya merasakan kehidupan yang layak sebagai seorang manusia, dengan tinggal bersama Ines di kediamannya. Dan seperti biasanya, Nur kembali melakukan pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Namun Nur sangat bersyukur karena kehidupannya sekarang ini jauh lebih menyenangkan karena dikelilingi oleh banyak teman. Arigatou. 私は配給に戻りますので、先生もご無理をなさらず。よし。
存分に動けそうだ。本当に丈夫でいい剣だ。俺、父さんが読み聞かせてくれた物語に登場する英雄のような冒険をしてみたい。 Berakhir sudah cerita anime ini ya teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya agar channel Bang Nime bisa terus berkembang. Sampai ketemu lagi di cerita seru anime berikutnya.